Ternyata guys, sebelum meninggal, Percy pernah bercerita bahwa dia melihat bayangan dirinya menghampiri dirinya ya, ketika Percy sedang duduk bersantai di teras rumahnya. Dan bayangannya ini bertanya kepada Percy, "Berapa lama lagi kau berniat untuk terus ada?" Halo semua, terima kasih udah ngeklik video ini. Perkenalkan, nama gua Juan dan selamat datang di Asal Analisis. Di video sebelumnya, gua kan udah ngebahas tuh fenomena aneh dan menyeramkan di mana manusia itu bisa terbakar dengan sendirinya guys. Dan bahkan sampai sekarang fenomena itu sendiri ya masih terus diteliti dan juga belum terpecahkan. Nah, gimana jadinya nih kalau seandainya ternyata ya di dunia ini masih ada fenomena aneh dan menyeramkan, di mana tiba-tiba aja muncul sosok diri kita di suatu tempat ya, yang ternyata sosok itu bukan diri kita yang sebenarnya. Penasaran kan? Makanya pantau terus video ini, jangan sampai meleng karena ceritanya baru aja dimulai. Fenomena ini dikenal dengan istilah nama doppelganger. Nah, dalam mitologi kuno ya disebutkan bahwa fenomena doppelganger ini adalah sebuah fenomena mistis atau paranormal guys. Dan biasanya fenomena doppelganger ini selalu dikaitkan dengan kejadian buruk yang akan segera terjadi atau bisa dibilang pertanda buruk itulah. Sedangkan di dalam tradisi lain disebutkan bahwa fenomena doppelganger ini adalah sebuah fenomena di mana munculnya kembaran yang jahat. Nah, kata doppelganger sendiri ternyata berasal dari bahasa Jerman guys, yaitu doppel yang berarti ganda dan ganger yang berarti pejalan. Kisah mengenai fenomena doppelganger ini ternyata pernah terdokumentasikan, dan dalam dokumentasi itu disebutkan bahwa saksi matanya ini mencapai 42 orang guys. Ceritanya terjadi pada tahun 1845 di sebuah sekolah yang bernama Pensionnat of Nieuwelk. Pada saat itu sekolah tersebut baru aja merekrut seorang guru bahasa Prancis baru yang bernama Mademoiselle Emilie Sage. Baru aja guru tersebut mengajar selama beberapa minggu, di antara para siswa sudah muncul desas-desus menyeramkan. Banyak siswa yang bersaksi bahwa mereka dengan jelas melihat bahwa guru mereka ini pernah berada di dua tempat yang berbeda dalam satu waktu. Awalnya cerita ini dianggap sebagai desas-desus biasa di antara para siswa guys. Ya kayak cerita Mr. Gepeng pas kita zaman sekolah lah. Sampai pada suatu hari ketika Bu Guru Emilie lagi mengajar di kelas, tiba-tiba aja muncul sosok kembaran dia berdiri di samping dirinya. Hal ini disaksikan oleh 13 muridnya guys. Para siswa mengaku bahwa mereka melihat bayangannya ini memiliki bentukan yang sama persis, baju yang sama persis, dan bahkan gerakannya juga sama persis. Namun ada satu hal yang membedakan mereka guys. Bu guru mereka yang asli ini memegang kapur, sedangkan bu guru mereka yang palsu ini tidak memegang kapur. Namun kejadian ini belum seberapa guys. Kenapa? Karena kejadian ini kembali terjadi dan kali ini saksi matanya mencapai 42 orang. Jadi ceritanya kali ini terjadi di sebuah aula gitu guys, di mana para siswa ini saat itu ya lagi belajar menyulam bersama seorang guru. Nah, ketika para siswa ini lagi belajar menyulam ya, sesekali mereka ini menengok ke arah jendela guys, dan melihat Bu Guru Emilie lagi berdiri di taman ya, sambil memetik bunga. Gak lama kemudian, guru yang mengajari mereka menyulam ini ya, meminta izin keluar sebentar untuk mengobrol dengan kepala sekolah. Nah, pas gurunya ini keluar, gak lama kemudian, Guru Emilie masuk ke dalam kelas dan duduk di kursi guru. Awalnya para siswa biasa aja guys, mereka berpikir bahwa guru menyulam mereka meminta bantuan Bu Guru Emilie untuk mengawasi kelas mereka. Tapi ketika salah seorang siswa menengok ke arah jendela lagi, dia melihat bahwa Bu Guru Emilie ternyata masih ada di taman guys. Dan lebih epiknya lagi guys, ketika si siswa ini memberitahukan kepada teman-temannya ya, ke-42 siswa ini dengan jelas melihat bahwa Bu Guru Emilie berada di dua tempat di waktu yang sama. Kalau seandainya Bu Guru Emilie masih ada di taman, lalu
siapa yang lagi duduk di kursi guru. Kalau kalian berpikir bahwa kejadian fenomena ini hanya terjadi satu kali aja guys, kalian kurang tepat nebaknya. Kenapa? Karena ternyata kejadian fenomena aneh dan menyeramkan ini ya, pernah terjadi beberapa kali. Fenomena doppelganger ini juga pernah terjadi ke salah satu presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln. Jadi ceritanya saat itu si Abraham mengikuti pemilu Amerika Serikat yang diadakan pada tahun 1860. Nah, setelah selesai dengan kesibukan pemilunya, si Abraham pulang ke rumahnya dan memutuskan untuk rebahan sebentar dan beristirahat. Pas si Abraham ini lagi rebahan, dia secara nggak sengaja melihat ke arah cermin yang menempel di lemari pakaian dia. Seketika, dia terpaku ketika dia melihat ke arah cermin itu. Kenapa? Karena ternyata Abraham melihat bahwa bayangan dirinya ada dua guys. Ya, sontak kagetlah dia dan langsung bangun supaya bisa melihat dengan lebih jelas lagi guys. Tapi ternyata bayangannya yang satu lagi ya, udah menghilang. Akhirnya karena si Abraham ini takut dan juga kepikiran dengan kejadian tadi, dia memutuskan untuk menceritakan kejadian ini kepada istrinya. Abraham bercerita bahwa ketika dia melihat cermin, dia melihat bayangan dirinya ada dua. Di mana bayangan satunya lagi ini ya, mirip banget dengan dirinya. Hanya saja bayangan satu lagi ini terlihat pucat dan lemes gitu. Bukannya menenangkan, malahan sang istri yang bernama Todd Mary Lincoln menertawakan kejadian ini guys. Dia juga mengatakan bahwa kemungkinan kejadian ini adalah sebuah pertanda gitu. Sang istri menebak bahwa kemungkinan Abraham ini akan memenangkan pemilu kala itu. Namun sayangnya dia tidak akan sanggup menyelesaikan masa jabatannya. Dan ternyata ramalan istrinya ini benar terjadi guys. Karena pada tanggal 15 April tahun 1865, Abraham Lincoln tewas ditembak oleh seorang pria yang bernama John Wilkes Booth. Dan masih ada beberapa kisah mengenai fenomena doppelganger ini guys, seperti yang dialami oleh Ratu Elizabeth pertama. Sang ratu diketahui meninggal pada tanggal 24 Maret tahun 1603. Tidak lama setelah dia bercerita bahwa dirinya ini melihat bayangan dirinya lagi terbaring di ranjang dalam kondisi kaku, pucat, seperti orang yang sudah meninggal. Ada juga kisah dari Ratu Rusia yang paling terkenal yang bernama Catherine the Great. Catherine the Great pernah memimpin Rusia dari tahun 1762 sampai tahun 1796. Kejadian ini terjadi pada saat sang ratu sedang beristirahat di kamarnya. Tidak lama kemudian, para pelayannya datang dan melaporkan bahwa mereka melihat ada orang yang mirip dengan dirinya memasuki istana dan menuju ke ruang utama istana. Ya, karena penasaran, si Catherine pun langsung bangkit dan menyelidiki laporan dari para pelayannya tuh. Pas si Catherine ini masuk ke ruang utama istana, dia dengan jelas melihat bahwa kembarannya ini lagi duduk di singgasana istana. Karena kaget, si Catherine pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menembak bayangannya itu. Tapi anehnya, bayangannya itu mendadak menghilang begitu aja guys. Yang lebih anehnya lagi, gak lama kemudian, Catherine ditemukan meninggal di ranjangnya. Fenomena doppelganger ini pernah terjadi juga kepada seorang penulis novel terkenal yang bernama Percy Bysshe Shelley. Menurut informasi gue dapetin ya, disebutkan bahwa Percy ini pernah melihat bayangan dirinya sedang mencekik istrinya yang baru aja keguguran tuh. Dan setelah kejadian itu, nggak lama kemudian, Percy akhirnya terkena musibah ketika dia sedang berlayar. Dan tubuhnya sendiri baru ditemukan 10 hari kemudian dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata guys, sebelum meninggal, Percy pernah bercerita bahwa dia melihat bayangan dirinya menghampiri dirinya ya, ketika Percy sedang duduk bersantai di teras rumahnya. Dan bayangannya ini bertanya kepada Percy, "Berapa lama lagi kau berniat untuk terus ada?" Sebenarnya gua pribadi cukup percaya dengan kejadian fenomena aneh dan menyeramkan ini guys. Kenapa? Soalnya gue sering banget mendengar kisah mengenai orang yang terlihat kembali padahal sebenarnya orang tersebut sudah meninggal sebelum bayangannya kembali guys. Misalnya nih ya, ceritanya ada orang yang namanya A, lalu punya saudara namanya B.
Si A ini melihat saudaranya ini pulang ke rumah dalam kondisi pucat dan diam aja. Ternyata, gak lama kemudian si A mendapatkan kabar bahwa si B ini telah meninggal beberapa saat sebelum si B ini sampai ke rumah, guys. Paham kan? Atau gini aja deh guys, pengalaman gue pribadi gue ceritain di sini aja dah. Suatu hari ya, gue pernah ngeliat bayangan bapak gue berdiri di tumpukan kayu gitu guys. Nah, dia entah ngapain di situ ya, kemungkinan mungkin ya ngeliatin tumpukan kayu itu. Mungkin mau diberesin ceritanya nih. Nah, selesai dengan tumpukan kayu itu, si bapak gue ini balik ke kamar dan tidur di samping ibu gue. Oke tuh ya. Nah, besok siangnya ibu gue cerita tuh, kalau badannya tuh meriang, merasa kayak nggak enak badan gitulah. Ya sontak gue kaget dong. Gue ceritain dong pengalaman gue. Gue ceritain kalau ternyata pas subuhnya itu gue ngeliat bapak gue lagi berdiri di samping tumpukan kayu gitu. Lalu nggak lama kemudian dia masuk ke kamar dan tidur samping ibu gue kan. Dan sekedar informasi aja guys, beberapa bulan sebelum kejadian ini ya, bapak gue udah meninggal. So itulah dia kisah mengenai salah satu fenomena aneh dan menyeramkan yang menurut gue pribadi ya, ini real dan bisa terjadi kepada siapapun. Gue yakin banget pasti salah satu di antara kalian yang nonton video ini ya pernah mengalami kejadian seperti ini. Atau minimal kalian pernah mendengar kisah dari teman atau saudara kalian lah. Nah, kalau seandainya kisah kalian ini lebih seram dari yang gue ceritain, kalian bisa share ke gue melalui Telegram atau juga email. Nantinya gue bakalan bawain di channel ini guys. Dan menurut kalian gimana guys? Apakah kalian percaya dengan fenomena doppelganger ini? Atau jangan-jangan ya kalian punya penjelasan sendiri mengenai fenomena ini guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata, terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.